Nah, apa potensi ekonomi NTB yang belum dimaksimalkan sehingga ekonomi kita ini cepat pulih lah? Ya, kalau dalam perspektif sektoral ya, ekonomi NTB dari aspek pertanian, maritim atau perikanan itu sebenarnya masih cukup potensial untuk dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini tamu kita adalah Dr. Firmansyah. Beliau adalah pengajar pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Firman tentang prospek ekonomi NTB setelah COVID-19 mulai melandai. Apa kabar Mas Firman, sehat? Alhamdulillah Bang, sehat. Alhamdulillah. Nah, COVID-19 ini kan sudah mulai melandai. Nah, prospek ekonomi NTB seperti apa nih Mas Firman? Sebenarnya tergantung kita ya, artinya tergantung pemangku kepentingan di daerah merespon melandainya COVID ini kan satu instrumen yang penentu, tapi juga ada instrumen lain ya, seperti kondisi global ya, seperti perang Ukraina dan Rusia juga kan sedikit banyak kan berdampak gitu. Tapi karena memang core ekonomi kita ini adalah pariwisata ya, dengan melandainya COVID itu ya tentu perekonomian akan relatif stabil ya ke depan. Kita memprediksikan seperti itu. Nah, tinggal kemarin kan sudah ada best practice ya, penyelenggaraan MotoGP dan itu kan saya dengar juga ada beberapa event yang akan kita selenggarakan ya. Nah, ini juga menjadi trigger untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita optimis ya ke depan ekonomi bisa lebih stabil ya kan. Belanja masyarakat yang awalnya kemarin delay ya, artinya wait and see, menunggu ya. Jadi sudah mulai menyalurkan ya aset atau keuangan mereka yang mungkin tersimpan di bank. Cuman ada kendala yang ini kendala nasional ya. Kendala nasional misalnya ada beberapa kenaikan taruh terakhir kemarin PPN ya, PPN 1% yang dari 10 jadi 11%. Kemudian kenaikan BBM juga, kenaikan BBM ini kan yang dikhawatirkan ada migrasi pengguna Pertamax yang meningkat itu, dia pindah ke Pertalite itu, dan mengakibatkan Pertalite jadi langka gitu. Dan khawatiran juga ada isu-isu juga Pertalite juga akan meningkat. Jadi kenapa ini dikhawatirkan? Harusnya uang masyarakat itu bisa dibelanjakan lebih di produk barang dan jasa di daerah. Nah, karena ini bahan pokok yang meningkat, ya hanya diarahkan ke sana sumber dayanya. Jadi untuk menstabilkan ekonomi ke depan, ya tentu daya beli harus dijaga. Gitu kan. Nah, karena NTB ini adalah basisnya pariwisata, maka event harus tetap digalakkan gitu, supaya mendatangkan orang. Jadi ada dua yang selalu saya ngomong di mana-mana, Bang Agus, bahwa ekonomi itu ditopang oleh dua aspek atau dua effort ya, dua upaya mendatangkan modal dan upaya mendatangkan orang. Itu. Saya kira dua ini yang penting. Nah, apa potensi ekonomi NTB yang belum dimaksimalkan sehingga ekonomi kita ini cepat pulih lah? Ya, kalau dalam perspektif sektoral ya, ekonomi NTB dari aspek pertanian, maritim atau perikanan itu sebenarnya masih cukup potensial untuk dikembangkan. Selama ini kan kita dengar misalnya di Teluk Saleh ya, itu hitungannya ribuan ton mungkin barangkali ya, dan itu kita nggak dengar, itu pasti keluar daerah paling enggak itu kan.
perikanan, terus sektor maritim dalam konteks ini ya bisa diarahkan untuk hilirisasi atau dijadikan industrialisasi. Dan terakhir saya tadi malam diskusi dengan teman-teman pegiat kopi, ya. Ternyata kopi NTB ini potensial luar biasa, Bang. Potensial luar biasa. Cuma untuk konsumtif lokal itu didatangkan dari luar gitu. Sekarang kan coffee shop banyak sekali ini. Ada lebih dari 500-an coffee shop itu. Dan itu datangkan dari luar. Sementara produk yang punya kita itu dibawa keluar gitu. Jadi ini agak-agak anomali gitu. Ya, cuma teman-teman berharap kalau kita bisa benahi di aspek hulunya, meningkatkan kualitas gitu kan. Kemudian semua unsur di daerah ini menggunakan produk lokal, gitu, antara lain kopi lokal. Saya kira ini sektor-sektor yang bisa kita seriusi ke depan. Ya. Nah, potensi pariwisata kita ini kan sangat besar ya, NTB. Nah, hanya saja sektor pariwisata ini karakternya dia labil, sangat dipengaruhi oleh eksternal. Nah, apa dalam tanda kutip siasat yang bisa kita lakukan sehingga dia bisa menjadi penopang ekonomi di NTB? Betul. Pariwisata ini kita asumsikan bahwa orang ini memiliki uang lebih untuk mereka belanjakan ke jasa pariwisata. Baik pariwisatawan internasional ya maupun domestik atau lokal ya. Maka menurut saya kalau kita mau membuat strategi untuk pengembangan wisata, ya eventnya pertama harus banyak, yang kedua harus variatif gitu. Tidak saja event internasional kan lockdown misalnya udah nggak bisa datang, tapi event lokal itu bisa juga kita create-kan. Nah ya kalau isu pariwisata kan yang berkembang kan ya masih di Pulau Lombok ya. Nah sekarang di Pulau Sumbawa. Nah bagaimana caranya 4 kabupaten kota ini ya secara bergiliran itu kan. Mungkin semester ini di Sumbawa orang Bima, Dompu itu datang ke sana misalnya secara formal, secara kelembagaan pemerintahannya. Kemudian mungkin semester berikutnya ke Dompu, semester berikutnya ke Kota Bima. Jadi ada pergantian alur ya. Kedatangan orang itu juga sebagian menurut saya menjadi strategi untuk pengembangan pariwisata. Nah dan yang paling penting adalah ya kita menjaga konduktivitas ya, termasuk kita yang membuat podcast itu kan ya kita mengangkat sisi-sisi baik aja di daerah gitu kan. Terkadang kan orang demi rating gitu kan, orang bacok di mana itu menjadi berita yang menarik kan, dan ini sebenarnya kurang sehat bagi image ya, bagi brand dari sebuah pariwisata. Terlepas kan harus diberitakan, iya, tapi ini dalam konteks bisnis pariwisata gitu kan. Nah ini kan bagaimana kita membangun semacam bisnis kesepahaman. Pariwisata ini kan soal citra ya, soal trust ya. Betul. Jadi kalau nggak ada kesepahaman, misalnya teman-teman pegiat media sosial itu kan, ya YouTuber dan seterusnya, ini udah kita skip hal-hal yang negatif misalnya, kita membangun citra kabar baik dari NTB misalnya, pokoknya hal-hal indah itu di podcast kan diungkap. Saya kira ini dan tentu tidak hanya mencitrakan saja, tapi ketika orang berkunjung ke lapangan ya ini harus mereka rasakan secara nyata gitu kan. Saya juga ungkap itu waktu pernah Bang. Nah kabar dan Kompas. Fakta yang di lapangan itu harus sama gitu. Harus sama dong. Kabarnya baik, fakta di lapangan juga harus baik. Iya, gitu kan? Ya dikabarkan dulu sembari memperbaiki sistem di bawah gitu. Dan ini memang pekerjaan yang melibatkan banyak pihak. Kalau ini kan sebentar lagi ada MXGP ya, di Sumbawa. Bagaimana Mas Perman melihatnya itu? Karena Sumbawa ini kan tidak seperti Lombok. Jadi konektivitasnya mungkin ada hambatan kan? Iya. Kalaupun tidak ada hambatan mungkin tidak sebanyak mungkin penerbangan bisa datang ke Sumbawa seperti ke Lombok gitu. Iya. Bisa maksimal nggak penonton nanti menurut perkiraan Mas Perman ini? Betul. Yang pertama saya
ingin apa Nah, ya? belum ingin, lagi soal akomodasi di sana. betul, betul. Saya ingin apalah bersepakat lah kalau boleh dibilang dengan apa yang selalu disampaikan Pak Gub ya, bahwa langkah bermil-mil itu ribuan mil harus diawali dengan satu langkah awal gitu kan. Jadi memang harus dimulai gitu. Nanti kalau menurut saya akan ada keseimbangan secara otomatis, secara sendirian dalam pelaksanaan. Karena kalau kita menunggu semua sudah komplit baru terselenggara, ya kapan lagi gitu kan. Nah, tinggal sekarang waktu yang tersisa ini kita menyusun kelembagaannya, yang terus aturan mainnya. Ya hotelnya apakah harus hotel seperti adanya sekarang, atau bisa dengan misalnya kapal Buat hotel terapung. hotel terapung misalnya. Jadi ya tentu berbagai macam alternatif itu kan bisa dicari lah gitu kan. Nah, artinya ini jadi peluang teman-teman pegiat pariwisata untuk menjemput bola ya, sehingga setidaknya kalaupun kita infrastrukturnya kita tidak siap, tapi kita siap secara pelayanan gitu kan, secara penyambutan itu. Saya kira itu yang lebih penting bagi menyambut tamu kan. Mungkin mereka bisa saja nginap di tenda atau Bawa tenda sendiri. bawa tenda sendiri, tapi kita menunjukkan bahwa kita melayani dengan baik ya. Sama kayak ini kan luar biasa citra siapa itu yang layani pembalap itu kan. Itu kan sampai viral kan. Iya, Seorang pelayan hotel gitu kan, dengan dia memberi pelayan, ini baru satu orang loh, individu kan. Dan ini omongan orang bisa sebar kemana-mana gitu. Nah, inilah yang perlu saya kira beberapa bulan ini ya memang harus, kalau kebetulan bidang saya institutional economics ya, kelembagaan ekonomi yang selalu melulu bicara masalah organisasi aturan main gitu kan. Walaupun organisasi ini bukan secara formal, tetapi kan kita anggap media, pemerintah ini satu organisasi besar, kita susun aturan mainnya. Ya minimal aturan main melayani itu tadi, Bang. Ya kita optimis lah, insya Allah akan ada trigger ekonomi yang bisa kita dapatkan. Nah, selain pariwisata, kita juga punya potensi tambang. Nah, Suara NTB beberapa hari lalu itu menulis tentang potensi tambang di Dompu. Luar biasa. Nah, bagaimana Mas Firman ini melihat potensi tambang itu bisa menggerakkan ekonomi di NTB? Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah misalnya, oleh masyarakat? Ya, betul. Jadi tambang ini ya selalu jadi isu yang yang menarik dibicarakan, sekaligus sensitif ya. Tapi kalau dalam perspektif ekonomi ya 11 sektor ekonomi yang menopang pertumbuhan ekonomi itu secara sektoral, itulah yang menggerakkan ekonomi. Nah, kalau memang tambang ini dianggap sebagai sebuah potensi yang bisa menggerakkan ekonomi ya. Nah, pertama aturan main yang jelas, kemudian informasi yang simetri terkait bisnis pertambangan ini juga harus kita siapkan, supaya bagaimana caranya masyarakat itu menganggap itu adalah milik bersama, yang sehingga kalau property right ini dianggap sebagai kepemilikan bersama, mereka akan menjaga gitu kan. Nah, ini aturan main seperti ini sudah disiapkan gitu kan. Aturan main dalam konteks ya orang lokal bisa bekerja secara maksimal, apakah keahliannya sudah disiapkan gitu kan. Jadi kadang hal-hal seperti ini juga perlu kita siapa yang bertanggung jawab sebenarnya untuk menyiapkan tenaga kerja itu? Apakah masyarakat yang menyiapkan diri atau mungkin pemerintah yang memfasilitasi? Bang Agus, kalau kita bicara masalah epicentrum bisnis ya, ini kan ada dua konteks, Bang. Kalau dalam konteks di kawasan bisnis itu, ya maka ya pengusahanya yang bertanggung jawab. Artinya kan dia yang butuh tenaga kerja gitu kan. Ya tentu ada semacam ya kalau boleh dibilang ya pembangunan sosial bagi mereka gitu kan. Tetapi ada orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja di situ, karena ini kan butuh high skill kan. Orang-orang tertentu saja yang bisa bekerja di situ. Nah, ada epicentrum pertumbuhan ekonomi tambang, harusnya pemerintah daerah juga membangun epicentrum lain yang mensupport
tambang. Ya, walaupun tidak ada kaitan dengan tambang itu. Tapi tambang ini kan atau epicentrum bisnis kan kita asumsikan bahwa itu uang berputar kencang di situ. Nah, bagaimana caranya uang berputar kencang itu juga diminati, dimanfaatkan oleh aspek-aspek lain? Ya. Itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat. Oke lah, saya ini tamatan SMA atau SEMIA gitu kan, tidak ada urusannya dengan tambang. Nah, dengan keberadaan tambang, apa yang bisa saya kontribusikan? Ya, sehingga saya bisa berkiprah memanfaatkan nilai tambah value added dari tambang itu. Nah, saya kira ini belum kita diskusikan secara serius urusan ini. Kita hanya berbicara masalah epicentrum. Sama juga dengan Mandalika kan. Mandalika itu adalah pure bisnis misalnya. Itu bisnis di satu kawasan. Nah, ada nggak kita memikirkan dengan keberadaan Mandalika, kita membangun kawasan-kawasan lain, itu kan, yang memanfaatkan keberadaan Mandalika, itu. Nah, sama juga dengan tambang. Saya kira harus kita bangun epicentrum lain, ya. Entah itu mungkin ya kita spin off, ya terserah lah, whatever ya. Apakah mau buat pasokan makanan barangkali untuk perusahaan situ atau perusahaan jasa apa gitu kan? Ya, yang secara langsung dan tidak langsung mungkin ada kaitannya dengan tambang. Nah, dua unsur ini saya kira perlu kita pikirkan, Bang. Nah, kalau Mas Perman lihat ya, keberadaan tambang ini kontribusinya seperti apa pada ekonomi NTB gitu. Kan kita sudah ada tambang yang sudah lama kan di KSB. Seperti apa sih kontribusinya? Dari berbagai sisi mungkin. Oh ya, coba. Ya kontribusi ekonomi kan kita memilah-milah ini supaya lebih detail ya Bang Agus. Ada ke pemerintahnya, gitu kan. Itu juga pada akhirnya kan uang pemerintah dalam bentuk APBD atau PAD apalah itu kan nanti mengarah ke masyarakat. Gitu. Ada yang secara langsung ke masyarakatnya, gitu kan. Nah, secara langsung ke masyarakatnya kita punya data. Taruhlah misalnya data kemiskinan, gitu kan. Apakah data kemiskinan sudah turun drastis dengan keberadaan bisnis itu, ya. Apakah pengangguran turun drastis dengan keberadaan bisnis itu, atau apakah ketimpangan Gini rasionya rendah dengan keberadaan bisnis itu, gitu. Artinya kalau belum ada sesuatu yang belum kita kreasikan dengan keberadaan tambang, Pak, tapi kan bisnis tambang ini kan tidak bisa semua orang bisa bekerja ke situ kan, hanya orang yang sarjana tambang misalnya. Itulah maksud saya bahwa kita harus mengkreasikan konsep-konsep baru yang memanfaatkan keberadaan tambang. Oh, saya ini hanya tamatan SD. Oh, oke, enggak apa-apa. Tapi dengan bisnis ini kita bisa memanfaatkan kebutuhan dengan dari tambang. Itu maksud saya. Apa itu ya? Kita pikirkan dong. Ya, kita harus riset, kita harus kaji pohon industri apa yang kita harus kita siapkan ya untuk merespon keberadaan tambang. Artinya secara sederhana ya Bang, dengan keberadaan tambang, kepinginnya saya itu bahkan orang yang jual pisang goreng ya itu kecipratan gitu loh. Orang jual pisang goreng kan hanya tamat SMP gitu. Nah, sejauh mana kita mengkreasikan itu gitu. Gitu. Kalau UMKM bacaannya Mas Perman seperti apa di NTB? Nah, ada yang mengatakan UMKM ini bisa menjadi pondasi yang sangat kuat karena memang karakter dia kuat. Oh Nggak iya, gampang dipengaruhi oleh apapun dari luar dia gitu. oh iya betul. Nah, cuma kita harus belajar. Ini mudah-mudahan didengar ya saya dengan podcast ini ya. UMKM kita jujur saya terus terang mayoritas masih di sektor non primer ya. Ya terus sekunder lah ya. Ya oleh-oleh gitu kan. Ya terus ya taruhlah mungkin keripik atau kue gitu-gitu ya. Dalam perspektif krisis itu kan. Krisis orang merasa wait and see untuk berbelanja, hati-hati untuk berbelanja, dia akan menomor sekian itu membelanja produk-produk sekunder itu. Paling dia akan membelanja kebutuhan pokok ya. Nah, kalau ingin UMKM ini bisa tumbuh ya, maka UMKM harus menurut saya harus yang kita sebut sebagai melakukan substitusi import ya. Artinya menggantikan produk pabrikan yang masuk gitu. Contoh misalnya kopi saset. Ini mohon maaf saja ya. Kopi saset kalau kita nongkrong di pinggir jalan tuh Bang, atau di kawasan pariwisata misalnya, itu orang gantung kopi saset ABC, kopi saset pabrikan besar gitu kan. Tidakkah bisa UMKM yang menggantikan itu misalnya? Ya. Artinya apa? Artinya kalau ingin bisnis ini lebih stabil kan, UMKM nilai tambahnya juga
semakin tinggi, maka harus direorientasi dari yang primer, dari yang sekunder ke primer gitu. Ya setidaknya kalaupun udah berjalan itu, udah kita buat yang baru lah. Ya. Kalau pendekatan yang dilakukan sekarang terhadap UMKM, menurut bacaannya Mas Superman seperti apa? Ya kalau saya amati ya masih sekitar ya pemberdayaan, terus bantuan Masih modal. perlu Ya, saya kira dibuat terobosan. betul ada terobosan. Buat aja kita mungkin terobosan 2022 44% UMKM kita mampu substitusi impor. Ini kan visi ini kan. Ini target ya. Mulai dari sabun, apa yang di kamar mandi, di dapur, di tempat tidur, di ruang tamu, 40% itu produk UMKM. Coba ke kamar mandinya Bang Agus. Produk UMKM mana yang masuk, Pak? Dari odongnya, dari sikat giginya. Nah, 40% atau 20% aja ini kita masuk di situ. Ya kan, terus ada trigger dari pemerintah daerah bahwa kita harus membumikan beli dan bela produk lokal. Itu dahsyat Bang, dan saya pikir UMKM bisa lah ke arah situ. Nah tinggal sekarang instrumen apa yang bisa kita pakai. Pertama tadi untuk reorientasi produksi dari yang sekunder ke primer dan substitusi impor. Merubah selera ini mungkin agak susah juga. Pendekatannya seperti apa? Misalnya orang biasa menggunakan merek tertentu kan, Ya. terus dirubah seleranya untuk merek tertentu, misalnya kan ini agak. Nah, Kenapa pendekatannya itu? nah saya kira ini anulah. Misalnya Mas Firman dulu biasa pakai odol merek tertentu. Sekarang kita mau geser ini supaya pakai merek tertentu. Kan Betul. ada fanatisme dalam tanda kutip biasanya pada merek-merek seperti itu gitu. Ya, dalam perspektif ini kita akan berbicara segmentasi, Pak. Segmentasi pasar kan. Jadi ada yang kalangan tertentu yang harus odol mahal misalnya kan. Tapi ada juga yang tidak peduli. Ya pokoknya yang penting odol gitu kan. Ya segmen pasar ini yang bisa kita masuki. Tetapi memang ya target kualitas ini ya tetap harus diupayakan gitu kan. Jadi kita benar-benar murni bersaing gitu kan. Ada keinginan bersaing dari UMKM-nya, ada juga kebijakan dari pemerintah. Contoh misalnya di kawasan industri di kawasan pariwisata misalnya ada pergub atau ada surat edaran bupati 40% itu harus produk lokal misalnya. Ya. Contoh misalnya di Long Balong itu kan, Long Balong itu ada ikan bakar sepanjang jalan itu kan. Kalau dikombinasikan dengan ada minuman lokalnya, ada makanan lokalnya sebagai pencuci mulut atau apalah gitu kan. Nah, ini kan belum kita bicarakan menurut saya. Saya kira senang-senang aja tuh pedagang untuk menjualkan produk itu kan. Tinggal didiskusikan berapa untuk dia, berapa untuk pedagangnya. Jadi semua harus kita sisir, Bang. Semua kita sisir apa peluang-peluang yang bisa men-trigger ekonomi. Kalau BUMDes, Mas pernah punya data enggak? Saya BUMDes ini BUMDes. sejauh ini saya belum untuk di NTB ya, mungkin ada 1-2 yang sukses ya, tapi saya belum bacaan saya yang kurang mungkin ya. Tapi memang BUMDes ini harusnya bisa lah untuk setidaknya menjadi semacam pusat perdagangan di desa, di masing-masing desa gitu. Keinginan masyarakat untuk memiliki sesuatu bisa difasilitasi oleh BUMDesnya. Ya, bisa lewat. Nah, paling tidak BUMDes ini kan diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di desa itu kan. Oh iya. Kalau masing-masing desa itu pergerakan ekonominya bagus kan nanti akan menjadi kekuatan yang lebih besar juga. Oh iya, tentu gitu kan. Artinya di samping itu orang juga tidak perlu lagi, anak-anak muda tidak perlu lagi ke kota untuk mencari pekerjaan. Jadi mereka bisa menganggap bahwa epicentrum baru ekonomi itu ada di desa gitu kan. Jadi inovasi-inovasi itu bisa di-create di desa gitu. Nah, cuma ya memang menghentikan orang datang ke kota karena masa depan orang sekarang katanya di kota, enggak di desa. Apalagi di masa datang itu adalah masa depannya itu ada di kota. Tapi menurut data yang saya pernah, kalau tidak salah ya Pak, setelah adanya pengguliran dana desa, itu politik desa kan sudah ada juga ini. Orang sudah bisa berkiprah di politik desa misalnya kan. Dengan adanya dana desa juga ada desa wisata. Ini juga orientasi yang sudah mulai berubah.
di desa, gitu kan. Artinya kalau ada desa ini sebagai epicentrum pariwisata, epicentrum bisnis, saya kira kalaupun saya bisa kerja di desa, ngapain harus ke kota kan? Ini perspektif ini yang harus kita tanamkan. Gitu. Terima kasih Mas Firman atas waktunya berkunjung ke redaksi Sore NTB. Siap. Dan berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.